Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha besar dan maha agung. Salam kehormatan kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah yang saya hormati, saudara, ini adalah hari terakhir saya merekam segala sesuatu yang telah saya jelaskan selama ini melalui video-video YouTube, lebih jumlahnya 100 rekaman video. Semuanya itu adalah ilmu pengetahuan yang saya miliki, yang saya sampaikan kepada masyarakat. Yang awalnya itu adalah bertujuan untuk menjelaskan, menerangkan siapa itu Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah orang yang diberikan petunjuk pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ilmunya, yang pelajarannya itu berfungsi untuk memperbaiki kehidupan manusia. Sehingga Imam Mahdi itu ditugaskan untuk menjelaskan, menyampaikan, memberitahukan segala sesuatunya kepada manusia seluruhnya. Itu tugas dari Imam Mahdi itu. Jadi Imam Mahdi itu sebenarnya seorang penyeru yang datang di hari akhirat, yang diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan urusan di atas permukaan bumi. Jadi Imam Mahdi tidak ditugaskan untuk berperang. Contohnya saja seperti memerangi Dajjal. Imam Mahdi tidak ditugaskan untuk itu. Apalagi Dajjal itu sebenarnya kan fisiknya itu tidak ada. Dajjal itu kan cerita di dalam hadis, tetapi di dalam Al-Quran itu tidak ada. Jadi tugas Imam Mahdi itu bukan untuk membunuh Dajjal misalkan, itu tidak ada itu. Mungkin saja Dajjal itu perumpamaan bagi orang-orang yang sesat, orang-orang yang berusaha menghancurkan kehidupan ini, yang berusaha menghancurkan Islam, atau orang-orang yang berusaha memadamkan cahaya Allah. Mungkin itu yang dikatakan Dajjal. Begitu pula Nabi Isa. Nabi Isa tidak akan turun ke atas permukaan bumi, karena secara hukum itu bukan haknya Nabi Isa. Nabi Isa terkemuka di hari akhirat. Itu ceritanya. Cerita tentang Nabi Isa. Siapa Nabi Isa sebenarnya? Itulah yang
dijelaskan, yang diterangkan di hari akhirat. Cerita itu yang menjadi besar di hari akhirat. Nah, itu. Ya, tetapi berdasarkan hukum Nabi Isa tidak akan turun. Nah, itu deh. Ya, dan kita harus mengetahui bahwa siapapun yang turun atas nama Nabi Isa, atas nama Imam Mahdi, itu orang sulit untuk mempercayainya. Ya, banyak orang yang ragu bahwa yang mengaku-ngaku Isa atau Imam Mahdi, ya, itu adalah orang yang sebenarnya. Ya. Kebanyakan manusia itu tidak akan percaya. Nah, itu dia. Ya. Jadi Nabi Isa itu adalah Rohul Kudus, ya. Ya, orang suci. Kesucian Nabi Isa itu ada pada diri Imam Mahdi. Ya. Kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya Imam Mahdi itu, ya, pada dirinya itu ada bahagian dari Nabi Isa itu. Nah, itu deh. Ya, itu kalau dikaji lebih dalam, ya. Sehingga sebenarnya Imam Mahdi itu sudah melengkapi, ya, seluruhnya. Apakah Nabi Isa ada? Ya. Nah, atau melengkapi, ya, kesucian, ya, atau kemurnian dari Rasulullah. Nah, itu. Nah, Imam Mahdi itu sudah melengkapi. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, ciri-ciri atau tanda-tanda dia adalah seorang Imam Mahdi, itu adalah pengetahuannya. Pengetahuannya yang berbeda dengan yang lain. Pengetahuan Imam Mahdi itu sangat tinggi, sangat luas, dan sangat dalam. Yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul, tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Itu tanda-tandanya. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau dia tidak memiliki ilmu yang tinggi, yang luas, dan tidak mengerti, ya, dia hanya bermimpi-mimpi saja, ya, itu bukan Imam Mahdi. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Jadi Imam Mahdi diberikan petunjuk, ya, dan petunjuk itu disampaikan kepada manusia, dan petunjuk dipakai untuk menyelesaikan urusan manusia. Nah, itu aturannya, itu ketentuannya itu. Nah, itu dia, ya. Ya, jadi saya sudah menjelaskan pengetahuan yang saya miliki. Sudah saya terangkan. Ya. Nah, itu dia. Yang sebenarnya itu saya menunjukkan kepada manusia bahwa petunjuk itu diberikan kepada saya. Ilmu gaib, atau pengetahuan yang belum pernah dipikirkan oleh manusia, yang belum pernah dibicarakan, yang belum pernah terbetik di hati manusia, itu diberikan kepada saya. Pengetahuan itulah yang saya sampaikan, yang saya rekam, ya, dan saya masukkan ke dalam YouTube supaya manusia mengetahuinya. Nah, itu ya. Ya, dan itu sebenarnya saya menjelaskan siapa diri saya sebenarnya. Nah, itu dia. Ya, nah, jadi saya hanya menyampaikan sebatas itu, ya, kemampuan saya hanya sebatas ini. Tidak lebih, ya. Dan tidak mungkin pula saya mengatakan ke tengah-tengah orang banyak, ke tengah-tengah orang ramai bahwa Imam Mahdi itu saya, itu tidak mungkin itu. Jadi yang diminta adalah pemahaman manusia, pengertian manusia, kepercayaan manusia kepada saya, itu dia. Ya. Jadi apakah saya turun atau tidak turun, itu keputusannya itu adalah di tangan Tuhan, ya. Ya, bukan kekuasaan saya itu. Ya, walaupun saya seorang Imam Mahdi, ya, orang yang diberi petunjuk atau seorang penyeru, ya, turun atau tidak turunnya saya itu bukan kekuasaan saya.
Saya hanya mengikuti jalan, ya, mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu deh. Nah, jadi untuk selanjutnya itu adalah urusan Tuhan, ya, bukan urusan saya. Jadi pelajaran ini saya tutup, kaji ini saya sudahi, ya, dan segala sesuatu sudah saya terangkan. Nah, itu deh. Ya, nah, jadi saya turun apabila saya diundang, apabila saya dipanggil, baru saya turun. Ya, tetapi kalau tidak ada, ya, saya tidak diundang atau tidak diperhatikan, tidak dipanggil, tentu saya tidak akan turun, ya, diam. Itu hukumnya, ya. Jadi saya menunggu keputusan manusia, umat Islam, keputusan masyarakat. Itu dia. Ya, nah, jadi pelajaran ini saya sudahi dan saya tutup. Ya. Dan kita akan sama-sama menunggu apa yang akan terjadi. Ya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.